Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang terminologi database. Database adalah sebuah program yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Apa saja yang dapat dibuat oleh database? Yang pertama adalah tabel. Tabel di sini berguna untuk menyimpan data. Yang kedua adalah queries. Queries di sini berguna untuk mengolah data. Jadi, data-data yang telah kita buat di tabel tersebut, kita dapat menghubungkan satu persatu tabel tersebut menjadi satu kesatuan. Yang ketiga adalah form. Form di sini berguna untuk tampilan data. Jadi, setelah queries ini selesai dibuat, agar lebih mempermudah penggunaan database tersebut, kita dapat menggunakan form ini. Form ini juga dapat kita buat menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Salah satunya aplikasinya adalah Delphi. Dan yang terakhir adalah report. Report ini berguna untuk print out dari data. Jadi, jika kita membutuhkan hard copy dari data pada tabel tersebut, kita dapat menggunakan report ini. Saat menggunakan database, yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Yang kedua, mengurangi redundansi data. Yang ketiga, integritas data. Yang keempat, menghindari inconsistent data. Yang kelima adalah data share. Data share di sini lebih mempermudah kita untuk membagi data-data yang telah kita buat tersebut. Yang keenam adalah standarisasi data. Yang ketujuh, jaminan security data. Yang kedelapan, menyeimbangkan kebutuhan data. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang langkah awal membuat database. Yang pertama adalah tentang planning database. Planning database ini harus ditentukan terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita harus tahu data apa saja yang akan kita butuhkan. Misal, nama, alamat, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kita harus menentukan tabel apa saja yang akan kita buat untuk membuat database tersebut. Yang ketiga adalah menentukan field yang kita perlukan dalam satu tabel. Triknya adalah setiap tabel haruslah memuat data yang spesifik. Misal, tabel tentang nama-nama kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dan tabel-tabel lainnya. Yang ketiga, kita bisa membuat tabel-tabel lainnya. Yang keempat, kita juga bisa membuat form. Form ini kan berguna untuk tampilan depan dari database tersebut. Jadi kita dapat menentukan form seperti apa yang akan kita buat menggunakan Delphi. Yang terakhir adalah membuat report. Suatu saat jika kita bekerja atau apapun, kita sangat membutuhkan report tersebut. Report digunakan untuk membuat hard copy dari database. Saat ini kita berada pada tampilan awal Microsoft Access. Pada tampilan awal ini terdapat banyak pilihan. Salah satunya blank database. Blank database ini digunakan untuk membuat desain database sesuai yang kita inginkan. Ada kalanya pada saat kita terburu-buru, Microsoft Access sudah menyediakan template untuk mempermudah pekerjaan kita. Pada saat kita terburu-buru, di sini sudah banyak pilihan-pilihan yang sudah disediakan oleh Microsoft Access itu sendiri. Tetapi saat ini kita akan mempelajari tentang pembuatan database menggunakan blank database. Kita klik blank database di sini. Nah, maka akan timbul seperti ini. File name dari database yang akan kita buat bisa kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita ingin membuat nama daftar provinsi yang ada di Indonesia, kita tinggal ganti daftar nama provinsi di Indonesia.
agar kita tidak susah mencarinya saat kita membutuhkan. Nah, letak saat penyimpanannya itu dapat kita ketahui di sini. Di sini sudah tertera sangat jelas. Ya, ada di bagian C, di bagian user, di bagian imah, dan dokumen. Setelah itu kita tekan create. Nah, tampilan awalnya Microsoft Access ini seperti ini. Yang di atas ini biasanya disebut dengan title bar. Dan bagian pilihan-pilihan ini biasanya disebut dengan the ribbon. The ribbon ini menyediakan banyak pilihan. Kita dapat mempermudah untuk membuat database. Di sini ada home yang isinya seperti ini, yang mempertebal tulisan, memiringkan, memberi garis, dan merubah tipe tulisan, memperbesar hurufnya, dan lain-lainnya. Di sini juga ada create, ada tabel, dan lain-lainnya. Ada ini bagian untuk tabel, di sini bagian untuk membuat form, di sini bagian untuk membuat report. Dan order ini biasanya digunakan ada pilihan makro dan modul. Nah, bagian yang tampilan di sini namanya object pane. Sedangkan yang di sebelah sini daftar-daftar tabel yang akan kita buat namanya navigation pane. Coba ini kita keluarkan. Jika tampilan awalnya seperti ini, kita bisa tekan tabel ini, maka akan kembali seperti ini. Nama tabel di sini pun dapat kita ubah-ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Dan pada bagian eksternal data ini, jika kita membutuhkan data-data dari contohnya dari Excel, kita bisa menggunakan eksternal data di sini. Dan di sini juga ada database tool. Database tool ini juga banyak pilihan-pilihan agar kita mempermudah membuat database itu sendiri. Datasheet di sini. Di sini ada new field. Jika kita ingin menambahkan field di sini, coba kita tekan. Nah, contohnya yang ini. Tuh, maka akan muncul field baru di sini. Dan masih banyak lagi pilihan-pilihan lain yang disediakan oleh Microsoft Access. Terima kasih.